Apa itu filsafat? Filsafat artinya cinta kebijaksanaan. Kata ini berasal dari kata Yunani yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Namun perlu disadari atau perlu diketahui bahwa kata cinta di dalam masyarakat Yunani itu tidak hanya diwakilkan oleh kata philo atau philia. Ada dua kata lain yang memiliki arti kata sama, yaitu kata eros dan kata agape. Pertanyaannya, apa perbedaan antara philia, agape, dan eros? Kita mulai dari philia. Philia itu artinya adalah cinta, namun cinta yang dimaksud adalah cinta yang terjalin akibat hubungan persahabatan antara dua belah pihak. Cinta itu bersifat pertemanan. Cinta itu tumbuh dari perkenalan dan pengetahuan antara satu sama lain. Misalkan ada seorang sahabat atau seorang kawan bertemu dengan kawan lain, berkenalan, kemudian lama kelamaan dia saling mengetahui. Di situ muncul cinta atau misalkan perasaan cinta antar sesama sahabat, maka itu disebut philia. Cinta di situ tidak muncul begitu saja, tetapi cinta di situ muncul dengan mediasi pengetahuan antara satu sama lainnya. Yang kedua yaitu eros. Eros berbeda dari philia. Jika philia adalah cinta yang muncul akibat pertemanan, maka eros adalah cinta yang muncul akibat hasrat tertentu. Jadi hasrat yang bangkit terhadap objek tertentu karena objek tersebut memiliki apa yang disebut sebagai kecantikan atau keindahan. Jadi kata eros atau cinta eros identik dengan cinta terhadap keindahan tertentu atau kecantikan tertentu. Ada hasrat yang bangkit akibat dari kecantikan objeknya. Ini sangat passionate, sangat menggebu-gebu, sangat membara, dan itulah memang ciri khas dari eros. Kemudian yang ketiga adalah agape. Berbeda dari eros dan philia yang merupakan cinta yang membutuhkan alasan tertentu, agape tidak. Agape muncul begitu saja sebagai cinta yang murni, sebagai cinta itu sendiri. Cinta yang sering dikatakan oleh orang-orang sebagai cinta yang tanpa alasan. Meskipun seseorang sudah mengetahui bahwa objeknya itu begitu buruk atau objeknya itu tidak begitu menarik, tidak memiliki kecantikan, tidak memiliki keindahan, dan tidak baik mungkin secara moral, tetapi cinta itu tetap ada di sana dan tetap muncul begitu saja, maka itu bisa disebut sebagai agape, bukan lagi sebagai philia atau sebagai eros. Agape ini sering diidentikan dengan cinta terhadap orang tua atau cinta orang tua terhadap anak, atau lebih jauh diidentikan dengan cinta spiritual, cinta yang muncul antara manusia dengan penciptanya atau antara manusia dengan sang dewa atau Tuhan, atau sebaliknya cinta yang dicurahkan oleh Tuhan kepada manusia, cinta yang dicurahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan keturunannya yang tidak pernah meminta pamrih apapun. Meskipun anaknya nakal, anaknya tidak memiliki kriteria tertentu, orang tua akan tetap mencintai anaknya begitu saja. Begitupun Tuhan mencurahkan seluruh kasih sayangnya terhadap seluruh ciptaannya, tidak ada tanpa alasan apapun. Meskipun manusia itu jahat, meskipun manusia itu berada di luar batas-batas moral, keindahan, dan keteraturan yang ingin dicita-citakan oleh Tuhan terhadap ciptaannya atau seluruh alam semesta, tetapi tetap Tuhan mencintainya dan menganugerahinya berupa kehidupan itu sendiri. Untuk lebih jelas membedakan antara ketiganya, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ketika kita sekolah dulu, kita mungkin pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Nah, kalau seandainya jatuh cinta itu tumbuh di dalam pertemanan,
antara satu sama lain, kita mengenal orang tersebut, kemudian lama-kelamaan kita jatuh cinta karena kita sering bertemu, kita semakin tahu baik buruknya itu teman kita, maka itu disebut sebagai philia atau cinta yang muncul akibat persahabatan dan yang dimediasi oleh sebuah pengetahuan. Ada kasus lain di mana seorang bisa tiba-tiba jatuh cinta karena melihat penampilan fisik tertentu dari seseorang. Jadi kita misalkan kedatangan seorang siswa baru atau kawan baru yang belum kita kenal, tapi tiba-tiba kita tertarik karena orang tersebut memiliki fisik yang menurut kita sangat ideal, dan kemudian kita tertarik kepada dia dan hasrat kita muncul, passion kita muncul, dan kita ingin sekali secara kuat memilikinya. Maka itu cinta yang muncul dari sebuah eros. Nah, ada kalanya kita juga tiba-tiba menemui seseorang di tengah jalan berpapasan dan hati kita tiba-tiba tergetar dan ingin sekali mendekat kepada orang tersebut tanpa alasan tertentu. Kita tidak tahu siapa dia, dan kalau misalkan kita ditanya oleh kawan-kawan apa sih apa baiknya orang itu atau menariknya orang itu, bahkan misalkan kalau dipikir-pikir itu tidak sesuai dengan kriteria dari calon pasangan ideal kita, tetapi kita bisa jatuh cinta, maka itu bisa dibilang adalah agape. Perasaan itu muncul begitu saja tanpa alasan. Itu adalah 3 contoh kasus di mana kita bisa membedakan antara philia, eros, dan agape. Nah, dari ketiga perbedaan itu sebenarnya kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan filsafat, khususnya filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu. Ia adalah sebuah disiplin ilmu di mana seseorang akan mencintai kebijaksanaan, tetapi dengan proses menggumuli kebijaksanaan itu sendiri. Dan bagaimana menggumulinya? Yaitu dengan terus-menerus mendekatinya melalui mediasi pengetahuan. Kita terus-menerus mempelajarinya, kita terus-menerus mencari tahu, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan terhadap kebenaran atau kebijaksanaan itu sendiri sebenarnya apa.